Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu besar, yang begitu banyak, sehingga kita bisa hidup di dunia ini, diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Ilm, dan kemarin sebelumnya kita sudah selesaikan beberapa poin dari adab talabil ilm, adab-adab penuntut ilmu. Poin yang pertama yaitu tentang adab bagaimana seseorang itu harus ikhlas dalam menuntut ilmu, niatnya harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua adalah hendaknya setiap orang yang menuntut ilmu atau seorang penuntut ilmu meniatkan atau memaksudkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga dari orang lain dengan dia menuntut ilmu. Kemudian poin yang ketiga, ad-difa'u 'ani syariah. Hendaknya setiap penuntut ilmu meniatkan untuk membela syariat Allah ini. Dan kemarin kita sudah bahas sedikit dari poin yang keempat, yaitu tentang rihabatus sadr fi masailil khilaf. Lapangnya dada dalam permasalahan khilafiyah. Kita akan melanjutkan untuk poin yang keempat ini, namun sedikit diulang dari pembahasan poin yang keempat ini tentang adab penuntut ilmu. Rihabatus sadr fi masailil khilaf, lapangnya dada dalam menanggapi atau merespon permasalahan-permasalahan yang di sana terdapat khilaf, perselisihan. Qala al-muallif rahimahullah an yakuna sadruhu rahiban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaknya setiap penuntut ilmu dadanya lapang dalam menghadapi perselisihan atau perbedaan pendapat yang sumbernya adalah ijtihad. Sumbernya adalah ijtihad. Lianna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihad fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan fahadhihi la yu'dzar ahadun bi mukhalafatiha. Karena perselisihan di kalangan para ulama itu bisa jadi muncul pada suatu perkara yang memang di sana ada ruang untuk ijtihad tentang perkara tersebut, atau di sana tidak ada ruang untuk ijtihad. Di sana tidak ada ruang untuk ijtihad. Artinya perkara ini sudah jelas. Maka pada perkara yang sudah jelas ini, la yu'dzar ahadun bi mukhalafatiha.
seseorang tidak diberikan uzur untuk menyelisihinya. Ya. Karena apa? Perkaranya sudah wadih, sudah jelas. Ya. Maka tidak ada ruang lagi seseorang untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Ya. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majalun, fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Dan ada juga perselisihan ya, atau perbedaan pendapat ya. Mimma lil ijtihad fihi majal, yang mana di sana ada ruang untuk seseorang itu beristihad ya. Artinya terbuka ruang untuk istihad di sana dalam perkara tersebut ya. Maka di sini seseorang diberikan udzur untuk berbeda dengan yang lain ya. Wala yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka. Ya. Pada yang tipe yang kedua ini, di mana di sana ada ruang untuk beristihad ya, maka seseorang tidak bisa mengatakan pendapat saya ini ya yang terbaik. Ya. Pendapat saya yang harus diikuti oleh semua orang. Ya. Ini tidak bisa demikian. Ya. Artinya, wala yakunu qauluka hujjah ya, man khalafaka fiha. Tidak bisa pendapatnya itu dijadikan hujjah untuk orang yang menyelisihinya. Ya. Untuk membantah orang yang menyelisihinya semua. Ya. Li'annana law qabilna dzalika, karena kalau seandainya hal ini diterima, laqulna bil aqs qauluhu hujjatun 'alaik. Ya. Maka kita juga bisa mengatakan bahwasanya pendapatnya si fulan ini pun ya, hujjah buat kamu harus ikut pendapat dia. Ya. Jadi tidak bisa dalam hal-hal yang di sana ada ruang untuk beristihad kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, intinya seperti itu. Ya. Wa ana uridu bihadza ma lirra'yi fihi majal. Ya. Adapun Syekh mengatakan bahwasanya yang aku maksudkan di sini ya, artinya kita harus berlapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat ya, dalam suatu masalah ya. Yang dimaksud adalah ketika di sana memang ada ruang untuk berijtihad, ada ruang untuk berpendapat ya. Wa yas'ul insanu fihi khilaf, maka ketika itu seseorang boleh berbeda pendapatnya satu dengan yang lain. Amma man khalafa tariqas salaf kamasail al-aqidah fahadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafata ma kana alaihi salafus salih. Ya. Adapun ya, pada orang-orang yang menyelisihi jalannya para salaf ya, terkait masalah akidah misalkan, fahadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafata ma kana alaihi salafus salih. Maka tidak diterima seseorang berbeda pendapat dengan pendapatnya para salafus salih dalam masalah ini. Ya. Contoh misalkan masalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ya, berada di atas langit. Ya. Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy, di atas langit. Ya. Di sini ya, banyak dalil yang mengatakan tentang hal ini. Ya. Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dan juga ijma' dari para salaf. Ya. Maka seseorang tidak boleh menyelisihi dalam hal ini. Ya. Maksudnya Allah itu ada di mana-mana dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini tidak diperbolehkan. Karena masalah ini sudah jelas. Masalah ini sudah jelas. Pendapatnya para salaf sudah jelas. Ya. Dalil-dalilnya pun jelas menunjukkan tentang hal ini. Banyak sekali dalilnya. Ya. Di antara bukti bahwasanya Allah itu berada di atas langit adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Bagaimana Nabi SAW diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dinaikkan ya, ke atas langit. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lakin fi masailil ukhra allati lirra'yi fiha majal fala yanbaghi an yuttakhadha min hadzal khilaf mat'anun fil akharin. Ya. Adapun pada perkara-perkara yang lain, ya, yang mana di sana terbuka ruang untuk berpendapat, terbuka ruang untuk berijtihad, ya, maka tidak sepatutnya seseorang itu ya, menjadikan perselisihan sebagai alat untuk menyerang orang lain. Ya. Perbedaan pendapat digunakan untuk menyerang lawan bicaranya, ya, menyerang orang lain. Ya. Tidak diperkenankan demikian. Au yuttakhadha minha sababun lil adawah wal baghdha, atau juga menjadikan perbedaan itu sebagai sebab
terjadinya permusuhan atau kebencian satu dengan yang lainnya. Maka ini harus berhati-hati, harus dihindari, ya. Jadi ada perkara-perkara itu yang memang sudah jelas yang tidak bisa diselisihi oleh siapapun. Ada juga perkara-perkara yang memang setiap orang boleh beristihad di sana, ya. Nanti kita akan sampaikan beberapa contohnya, ya. Maka ketika kita menghadapi perkara yang kedua ini, ya, yang di sana ada ruang seseorang untuk berpendapat, ya, maka hendaknya kita lapang dada dengan orang lain, ya. Ketika orang lain berpendapat demikian dan dia didasari pendapatnya dengan dalil, ya, maka kita tidak boleh membantah dan memaksakan pendapat kita kepadanya, ya. Qala al-muallif rahimahullah, "Fas-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsira." Bahkan para sahabat sekalipun, ya, mereka berselisih, ya, pada perkara-perkara yang sangat banyak, ya. Siapa saja yang mau mencari riwayat-riwayat tentang hal itu, silakan, ya, bisa dibuka pada kitab-kitab asar, ya. Di sana mungkin ada banyak kasus-kasus di mana para sahabat, satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda pendapatnya, ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan satu contoh, ya, bagaimana ketika Nabi SAW, ya, menyampaikan kepada para sahabat, ya, janganlah kalian sholat asar kecuali telah sampai di tempatnya Bani Quraidah, ya. Maka sebagian sahabat ketika itu, ya, karena waktu asar sudah hampir habis, ya, maka mereka sholat di tengah perjalanan, ya. Adapun sebagian yang lain, ya, tetap memegang teguh ucapannya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak sholat dan mereka sampai ke tempatnya Bani Quraidah telah selesai waktu asar, sudah masuk waktu maghrib, ya. Dan baru mereka sholat di sana. Maka kasus ini sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW, ya, tidak menyalahkan salah satu dari kedua pendapat tadi, ya, atau kedua golongan tadi, ya. Tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW, karena keduanya sama-sama memegang teguh pada dalil, ya, pendapatnya didasari dengan dalil. Yang satu, ya, dia sholat di tengah perjalanan karena di dalam Al-Quran dijelaskan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu telah ditetapkan bagi orang-orang beriman waktu-waktunya, ya. Adapun yang satunya lagi, dia berpendapat atau berpegang pada ucapannya Rasulullah Muhammad SAW, ya. Maka keduanya sama-sama dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan perselisihan di antara para sahabat ini, ya, lebih besar daripada yang terjadi pada kita sekarang ini. Sangat tajam perselisihan mereka. Akan tetapi hal itu tidak membawa kepada mereka perpecahan, tidak, ya. Wa min dzalika hatta takhadha an-nasu min dzalika tahazzuban. Tidak seperti orang-orang yang sekarang, ya. Kaum muslimin sekarang, ya, ketika mereka berpendapat satu pendapat, ya, kemudian yang lain beda pendapatnya, ya, maka hal ini menjadi sebab terjadinya pertikaian, perselisihan dan lain sebagainya. Bahkan terjadinya pengkotak-kotakan, ya, di antara kaum muslimin, ya. Ana pendapatnya ikut sama si fulan, ya. Ana tidak, ana ikut sama si fulan, ya. Pendapat ana ikut sama si fulan. Akhirnya terkotak-kotaklah kaum muslimin. Dan memang inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Kaum muslimin tidak satu suara, ya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, min dzalika mathalan ka an yaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku' fala tada' yadaka al-yumna 'ala al-yusra, ya. Di antara contohnya, ya, contoh kasus di mana di sana sebetulnya ada ruang untuk beristihad, yang mana seseorang tidak berhak memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain, ya, adalah ketika misalkan ada seseorang yang mengatakan, ya, kalau engkau yaqulu ahadun idza rafa'ta min ar-ruku', kalau engkau mengangkat atau bangun dari ruku', ya, fala tada' yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Ya, ketika bangun dari ruku', i'tidal, ya, janganlah engkau letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu,
Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jangan kau letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Bal ursilha ila janbi fakhidhaik. Akan tetapi ulurkanlah di samping pahamu, kedua pahamu, ya. Fa in lam taf'al fa anta mubtadi'. Kalau engkau tidak melakukan hal ini, berarti engkau termasuk pelaku bid'ah. Nah, ini sering juga terlontar, ya, oleh seseorang, ya, dengan mudahnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti ini, ya. Padahal kalimat ini, ya, kalimatun mubtadi' laisat haynah 'alan nafs. Ya. Kalimat-kalimat yang seperti ini nih tidak nyaman didengar oleh seseorang, ya. Bahkan kata Syekh, "Idza qala li hadza sayahdutsu fi sadri syai'un min al-karaha." Apabila hal ini dikatakan kepada saya, mungkin di dalam dada saya akan terjadi sesuatu yang membuat saya ini benci dengan perkataan tadi. Li'annal insan bashar, karena manusia ya manusia, ya. Ketika mereka pun bisa tersinggung gitu loh ketika mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan didengarnya, ya. Wa nahnu naqulu hadhihi al-mas'alah fiha sa'ah. Dan kita katakan bahwasanya dalam perkara ini, ya, perkara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah i'tidal, ya, sami Allah liman hamidah, di sini ada keluasan. Imma an yadha'aha aw yursilaha. Boleh saja seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika i'tidal, setelah i'tidal, ya, sami Allah liman hamidah, atau boleh juga dia mengulurkannya seperti biasa, ya. Tidak meletakkannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Walihada nassal Imam Ahmad rahimahullah ala annahu yukhayyar baina an yada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa baina al-irsal. Oleh karena itu terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwasannya, ya, beliau, ya, memberikan pilihan, boleh seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah i'tidal, ya, atau boleh juga dia mengulurkan tangannya ke bawah, ya. Li'anna al-amra fi dzalika wasi', ya, karena perkaranya dalam masalah ini luas, ya. Luas perkaranya, ya. Boleh seorang melakukan ini, boleh juga yang ini. Walakin ma hiya sunnah 'inda tahriri hadhihi al-mas'alah, akan tetapi, ya, sebetulnya yang afdal yang mana? Yang sesuai dengan sunnah, ya, yang mendekati sesuai dengan sunnah, ya. Yang afdal yang mana? Maka dijawab oleh Syekh, as-sunnatu an tad'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra idza rafa'ta min ar-ruku', ya. Yang mendekati pada sunnah, ya, adalah seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika bangun setelah ruku' atau ketika i'tidal, ya. Kama tada'aha idza kunta qa'iman, sebagaimana ketika kamu berdiri, kamu pun meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, ya. Ketika takbir Allahu Akbar, kita kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Demikian juga ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ya. Kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wad dalilu fi ma rawahu al-Bukhari, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, ia mengatakan, kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah, ya. Ya, manusia atau orang, ya, diperintahkan, atau kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya, di dalam salat, ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Faltanzur hal yuridu bidzalika fi halis sujud atau yuridu bidzalika fi halir ruku' atau yuridu bidzalika fi halil qu'ud, ya. Maka kata Syekh, ya, maka hendaknya engkau memperhatikan dalil ini, ya, bahwasanya manusia diperintahkan di dalam salatnya untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Apakah momen itu terjadi ketika seseorang sedang sujud, ya, atau sedang ruku, atau sedang duduk di antara dua sujud, ya. Ternyata pada kondisi-kondisi tadi, tiga kondisi tadi, seseorang tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, ya. La bal yuridu bidzalika fi halil qiyam. Akan tetapi yang dimaksud di dalam
hadis tadi, seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika dia sedang berdiri. Wadzalika yashmalul qiyamu qabla ar-ruku' wal qiyamu ba'da ar-ruku'. Dan ini ya sifatnya umum ya. Bisa jadi berdirinya itu ketika sebelum ruku ya. Ketika Allahu Akbar, maka diletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ya. Atau juga ba'da ruku ya, berdiri setelah ruku, yaitu i'tidal tadi ya. Fayajibu an la na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama sababan lisyaqaqi wan naza'. Ya. Maka di sini ada perselisihan, ada perbedaan pendapat ya. Yang mana perbedaan ini tidak boleh dijadikan sebab bagi seseorang untuk bertikai dengan yang lain ya. Tidak boleh dijadikan sebab yang bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan, permusuhan ya. Li'annana kulluna nuridul haqq wa kulluna fa'ala ma addahu al-ijtihaduhu ilaih ya. Karena setiap kita tentunya dalam hal ini menginginkan kebenaran ya. Bukan pembenaran tapi kebenaran ya. Yang diinginkan adalah kebenaran ya. Maka masing-masing sesuai dengan ijtihadnya sendiri-sendiri. Famadama hakadha fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dzalika sababan lil adawah ya. Maka selama ini masih luas perkaranya, ya, maka tidak boleh seseorang menjadikan hal ini sebagai sebab terjadinya permusuhan, terjadinya perpecahan di antara para ahli ilmu. Ya. Lianna al-ulama lam yazalu yakhtalifu hatta fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu digarisbawahi, ya. Masing-masing ulama punya pendapat yang berbeda-beda dan ini sudah terjadi di masanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Mereka berbeda dalam hal-hal tertentu. Tapi di dalam perkara-perkara yang memang di sana terbuka ruang untuk berijtihad. Ya. Adapun perkara-perkara pokok, ya, perkara-perkara usul, ya, maka di sana sudah pakem, istilahnya tidak boleh diotak-atik. Ya. Harus seperti itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Idzan fal wajibu ala talabatil ilm an yakunu yadan wahidah. Jadi yang wajib bagi setiap penuntut ilmu ya hendaknya mereka tetap bersatu ya. Wala yaj'alu mithla hadzal khilaf ya, sababan litaba'ud wa tabaghud ya. Dan tidak menjadikan ya, perselisihan, perbedaan pendapat ini sebagai sebab saling menjauhi satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Nah, ini enggak boleh ya. Ini yang tidak diperkenankan ya. Karena harusnya mereka bersatu satu sama lain. Ya. Yang mereka inginkan adalah kebenaran. Ya. Yang mereka inginkan kebenaran. Yang satu berpendapat demikian dilandasi dengan dalil. Yang satu lagi berpendapat demikian dilandasi dengan dalil. Dan memang ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Maka kita duduk sama-sama benar. Ya. Nggak boleh saling bermusuhan satu sama lain. Ya. Masing-masing saling menghormati pendapatnya masing-masing. Selama itu masih dalam ranah ruang lingkup ijtihad, maka dibolehkan. Ya. Balil wajib idza khalafta sahibaka bi muqtada dalil 'indak wa khalafaka huwa bi muqtada dalil 'indah an taj'alu anfusakum 'ala tariqin wahid wa an tazdadu al-mahabbah bainakuma. Bahkan yang wajib ketika engkau menyelisihi kawanmu yang mana engkau melandasi pendapatmu dengan dalil ya, dan juga kawanmu menyelisihimu dan pendapat dia pun dilandasi dengan dalil ya, hendaknya kalian ya, menyatukan hati kalian dalam satu jalan yang sama ya. Wa antazdadul mahabbah bainakuma, dan seharusnya hal ini menimbulkan atau memberi efek semakin bertambah kecintaan satu sama lain ya, sesama saudaranya, sesama muslim ya. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan pembahasannya sampai poin ini ya. Kita akan bacakan fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hendaknya setiap penuntut ilmu berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf ijtihadi ya. Hendaknya setiap kita ya berlapang dada, nerima gitu ya, atau legowo ya,
legowo ketika kita memang dihadapkan dengan perbedaan pendapat yang memang perkara itu terbuka ruang untuk ijtihad di sana, ya. Kita harus menghargai pendapatnya orang lain, tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, fawaidnya adalah seseorang tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Yang sudah jelas, yang mana tidak ada ruang untuk beristihad di sana. Ya. Jadi setiap kita tidak boleh menyelisihi atau berbeda pendapat, ya, dalam masalah-masalah yang memang sudah jelas, ya. Dalilnya jelas. Ya. Kemudian ijma' para salafus saleh ada. Ya. Maka dalam perkara ini seseorang tidak boleh menyelisihinya, tidak boleh berbeda pendapat, ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memaksakan pendapat pada orang lain jika terjadi perselisihan dalam masalah-masalah yang terdapat khilaf ijtihadi, ya. Ketika seseorang berbeda pendapat, yang mana perkara itu adalah perkara yang terbuka ruang untuk berijtihad di sana, maka tidak boleh dia memaksakan pendapatnya kepada orang lain, ya. Harus menghormati satu sama lain pendapatnya. Kemudian yang keempat, hendaknya penuntut ilmu bersatu, ya. Jika ada beda pendapat, maka jangan menganggap orang yang berbeda itu sebagai musuh, ya. Hendaknya setiap kita yang menuntut ilmu agama, ya, bersatu, ya. Tidak boleh saling bermusuhan satu sama lain, ya. Apabila ada perbedaan pendapat, ayo duduk bareng-bareng. Kita buka Al-Quran, kita buka hadis, ya. Kita dudukkan masalahnya, ya. Apakah di sini ada ruang untuk beristihad atau tidak? Kalau memang ada ruang untuk beristihad, di sana juga ada istihadnya para ulama, ya, masing-masing, ya. Maka kita harus saling menghormati satu sama lain, ya. Tapi kalau sudah perkara-perkara yang pokok, yang tidak terbuka ruang untuk beristihad di sana, maka kita harus menerima hal itu, ya. Tidak boleh kita ini punya pendapat sendiri, ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi hendaknya setiap penuntut ilmu harus bersatu, ya. Harus satu langkah, ya. Bareng-bareng melangkahnya, ya. Dan tidak saling bermusuhan satu sama lain karena perkara-perkara yang ijtihadi, yang sifatnya terbuka ruang untuk beristihad. Hendaknya mereka saling menghormati satu sama lain, ya. Harus apabila memang ada perselisihan di antara mereka, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ayo kita dudukkan masalahnya, ya. Kemudian cari solusinya bareng-bareng, ya. Bukan hal ini dijadikan sebab untuk saling menyerang satu sama lain atau saling mengotak-kotakkan. Oh, nggak bisa, ana harus demikian. Oh, nggak bisa, saya pun harus demikian. Ini nggak dibenarkan dalam Islam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyatukan hati-hati kita, ya, agar senantiasa kita ini berjalan di atas agama Islam dengan bersama-sama, ya. Tidak bermusuhan, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, yang mana hal ini bisa membuat orang musuh-musuh Islam semakin senang, ya, melihat orang Islam bertengkar satu sama lain. Hadza wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.